Terus ada lagi yang membuat kami jadi nggak percaya mereka keturunan Nabi. Al-irku dasas kata Nabi. Faktor genetik itu kalau memang gen yang kuat mesti menurun kepada anak cucunya. Wali Songo yang luar biasa. Atau kalau keturunan Jawa, Raja-Raja Jawa dari Ndoho, lalu Ndoho pindah ke Singosari, lalu Singosari pindah ke Majapahit, lalu ada Brawijaya. Itu di Jawa gen yang top-top. Ternyata setelah anak cucu mereka masuk Islam jadi ulama besar-besar juga. Nah, ini mereka ngaku dapat gen dari Rasulullah SAW yang harusnya luar biasa. Dari gen Rasulullah itu muncul, semisal kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, luar biasa. Dan saya yakin termasuk Wali Songo, luar biasa. Ini orang ngaku gennya Rasulullah, terus secara karakter nggak masuk sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wafi akan menanggapi video yang kita tonton barusan teman-teman. Barusan Bang Haji Oma Irama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar sedang berbincang-bincang mengenai kritikan mereka berdua terhadap para habaib. Lalu Kiai Marzuki Mustamar menyampaikan sebuah dalil, al-irku dassas. Beliau menyebutkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah sebuah hadis, al-irku dassas. Nah, berdasarkan hadis tersebut, yastadillu, Kiai Haji Marzuki Mustamar berdalil bahwa tidak mungkin kalau memang keturunan seorang nabi lalu mereka tidak saleh. Tidak mungkin kalau memang cucu nabi mereka akan melakukan hal demikian dan demikian. Seolah-olah Kiai Marzuki Mustamar membanding-bandingkan antara para habaib dengan keturunan-keturunan raja ya, yang kemudian ketika mereka masuk Islam dan mereka ternyata banyak menjadi ulama. Oh, berarti natijahnya, kesimpulannya, kalau keturunan orang soleh juga wajib soleh. Kan seperti itu. Itu yang menjadi latar belakang kenapa Kiai Haji Marzuki Mustamar mulai tidak percaya bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi. Karena banyak oknum-oknum. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kita akan bahas. Jadi begini Kiai. Yang beliau sampaikan, ya, yang Kiai Marzuki Mustamar sampaikan itu tentang al-irku dassas, itu dulu yang kita bahas. Ini saya tampilkan dalilnya. Yang pertama, itu adalah sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dicek. Ada dua kitab ya yang saya tampilkan itu dalam satu kotak. Ada kitab Al-Jami' As-Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau kita buka di dalam kitab Jam'ul Jawami' Al-Ma'ruf bil Jami'il Kabir yang ditulis juga oleh Al-Imam As-Suyuti. Di sana ada hadis begini, tazawwaju fil hujazis salih fa innal irqa dassas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari jalur sahabat Anas bin Malik. Artinya, nikahilah wanita yang memiliki nasab yang baik. Karena sesungguhnya sifat keturunan itu akan menonjol pada dirinya, menonjolkan dirinya. Nah, sebenarnya ada dua titik kesalahan Kiai Haji Marzuki memahami hadis ini. Hadis ini ya bermakna kita harus menikahi wanita ya yang keturunannya adalah keturunan orang baik, nasabnya orang soleh. Jadi inti dari makna hadis ini adalah seorang laki-laki diperintahkan oleh Nabi untuk mencari perempuan dari keturunan yang soleh. Jadi tidak pas sama sekali ketika hadis ini dijadikan dalil oleh Kiai Marzuki Mustamar sebagai bahwa cucu Nabi harus soleh. Karena Nabi ini posisinya sebagai suami, bukan sebagai istri. Sedangkan hadisnya mengarah kepada seorang laki-laki mencari seorang istri dari keturunan yang soleh, dari nasabnya yang baik. Begitu, itu yang pertama ya. Yang kedua, kesalahan Kiai Haji Marzuki Mustamar, kalau kita cek ya di dalam syarah Jami' As-Shaghir, syarahnya itu bernama Kitab At-Tanwir, Syarhul Jami' As-Shaghir. Ini kita tampilkan datanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani dari Son'a. Bagaimana penjelasan Imam As-San'ani mengenai hadis al-irku dassas? Di sana beliau menyampaikan fa innal irqa dassas, al-irku al-aslu
Wa dassas bil muhmalataini wa tashdidi thaniyati au dukhal yanzi'u fi khafa wa lutfin. Yuqalu dasastu syai'a idza akhfaituhu wa akhmaltuhu wal murad. Nah, ini maksudnya ya. Yang dimaksud al-irqu dassas wal murad annal walad yaji'u musyabbahan li ahli zaujah fil amali wal akhlaqi falyakhtar al-mutazawwij al-asla at-thayyibah. Jadi maksud hadis ini adalah anak nanti akan mirip dengan keluarga ibunya dalam hal pekerjaan dan akhlak. Maka hendaknya orang yang menikah memilih asal yang baik. Jadi nasab dari seorang wanita yang baik, yang soleh. Tetapi ya hadis ini bermasalah teman-teman. Sebenarnya hadis ini bermasalah. Semua jalurnya itu dhaif. Ini disampaikan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya At-Tanwir tadi. An Anas fihil Waqidi. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Anas bin Malik dan di dalam sanadnya ada Al-Waqidi. Qala Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bi syai'. Waqidi ini enggak masalah. Wa qala An-Nasa'i matruk. Hadisnya ditinggalkan. Wa rawahu anhu Ad-Dailami. Yang meriwayatkan adalah Imam Ad-Dailami. Nah, fi Musnadil Firdaus tertulis di dalam kitabnya Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadul Firdaus wal Madini dan Imam Al-Madini. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi, Imam Al-Hafidz Al-Iraqi berkomentar, kulluha dhaif. Jadi semua jalur tentang hadis ini adalah dhaif. Dan hadis ini memang cukup problematik ya. Makanya ada dua kesalahan yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam memahami hadis tersebut. Dan kalau kita lihat hadis ini memang yukhaliful waqi'. Jadi berbeda dengan kenyataannya. Saya tidak ingin menyakiti hati Nabi Nuh alaihi salam, tetapi mau tidak mau tertulis di dalam Al-Qur'an, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Cerita Kan'an ketika tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya ya termasuk orang yang durhaka. Saya tidak ingin menyakiti hati Nabi Adam alaihi salam. Tapi mau tidak mau ada kajian di dalam hadis bahwa Rasulullah pernah menyampaikan awwaluman sannal qatla Qabil. Orang yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah Qabil, putra beliau. Jadi ini hadis ini nggak bisa kita pakai. Dan tidak ada dalil yang sahih bahwa keturunan orang soleh akan pasti jadi orang soleh. Nggak ada. Apalagi ini sedang podcast dengan Bapak Oma Irama. Nanti apa yang disampaikan Oma Irama adalah jawaban untuk Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kita cek dulu ya. Di sini ada kabar misalnya, sebenarnya Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak usah jauh-jauh kepada para habaib untuk mengkritik ada oknum-oknum habaib yang melakukan kesalahan. Tidak usah jauh-jauh, Kiai. Cukup orang yang ngomong di depan Anda itu sudah menjadi ibroh bagi Anda, Kiai Marzuki Mustamar. Kita cek di dalam Sindownes, nah, Sindow News ya, Sindow News. Nah, ini ada kabar bahwa hotel Prodeo karena kasus narkoba. Di sini ya fotonya adalah putra dari Bang Haji Roma Irama. Bukan hanya merayakan Idul Fitri, pendangdut Ridho Roma juga bebas dari penjara usai tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin tanggal 2 bulan 5 2022. Yang kedua, CNN Indonesia. Ridho Roma dipenjara 2 tahun di Cipinang atas kasus narkoba. Nah, jadi bukan hanya sekali ya. Sebenarnya kalau kita lihat kabar berita itu, Bang Ridho Roma bukan hanya sekali terkena kasus narkoba. Jadi sebenarnya tidak usah jauh-jauh kepada para habaib. Yang di depan Anda, Kiai Haji Marzuki Mustamar, coba tanyakan. Itu sudah bisa menjadi ibroh bagi Anda bahwa keturunan orang baik belum tentu baik. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Ini jawabannya dari Bang Haji Omar Irama sendiri. Kalau kita lihat, ya, ini ada kabar lagi. Ada kabar lagi, teman-teman. Di sini bahwa Bang Haji Oma Irama itu tidak marah ketika anaknya terjangkit kasus narkoba.
Nah, di dalam kabar ini ada kabar dari Viva News. Nah, apa yang disampaikan Bang Rhoma Irama? Tapi dalam kasus Ridho, saya sedih. Tapi saya nggak marah karena saya tahu hakikat kehidupan, kata Bang Haji Omah Irama. Iman itu fluktuatif, tergantung pergaulan, tergantung apa yang dia dengar. Apa yang dia geluti berhari-hari akan berpengaruh pada fluktuasi iman, kata Rhoma Irama. Jadi, iman seseorang selagi dia bukan seorang nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul ada kitabnya. Nama kitabnya contohnya Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi. Kalau nabi dan rasul memang terjaga dari dosa. Begitu Bang Haji Omah Irama. Itu nabi dan rasul. Ada kitabnya namanya Ismatul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tebel kitabnya, tebelnya seginilah kira-kira. Nah, tetapi apa yang disampaikan Bang Haji Omah Irama ini benar dalam kasus Viva News ini. Iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi tergantung, meskipun habaib, meskipun gus, meskipun anak seorang kiai, kalau dia bergaulnya salah, belajarnya salah, punya guru yang salah, ya imannya bisa hilang. Begitu. Sesuai apa kata Bang Haji Omah Irama. Kemudian Bang Haji Omah Irama juga mengatakan, jangankan seorang Rhoma, jangankan seorang kiai, Nabi pun ketika berdakwah pada umatnya, anaknya nggak patuh. Inilah, jadi dalil al-iqdassas itu nggak pas sama sekali memang. Bang Haji Omah Irama sendiri ini yang membantah ini. Jangankan seorang Rhoma, jangankan seorang kiai, Nabi pun ketika berdakwah pada umatnya, anaknya nggak patuh, kata Bang Haji Omah Irama loh. Ya, ujar Omah Irama melansir dari channel YouTube milik Daniel Mananta, Kamis 10 November 2022. Selamat datang di kebenaran Bang Haji dan Kiai Marzuki Mustamar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.